Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di vlog kami, yaitu vlog TL Story. Nah, ini sebetulnya ini adalah vlog pertama kita. Gua, Moha, bareng Hendra akan membuat sebuah vlog mengenai tour leader story. Apa aja itu tour leader? Ini dia nih. Yes bro, gua sekarang ada di rumah salah satu temen kita yang tour leader kondangan ya. Dan gua mau tahu kerjaan dia tuh selama ada pandemi kayak begini tuh, kita mau tahu seperti apa sih kira-kira, karena kita tahu pekerjaan kita tuh imbas banget. Terus apa kira-kira yang mau kita bahas ya sama dia? Nah, karena TL ini bisa dibilang tour leader senior, Tuan dia sama kita. nggak cuma dari pengalamannya, Yes, tapi dari umurnya juga sih sebetulnya. Nah, jadi kita akan kupas mengenai pengalamannya dia, ya. Mulai dari awal pertama kali dia masuk ke dunia pariwisata, ya kan. Terus juga dia mulai nyemplung ke dunia tour leader. Yes. Terus yang paling asik nih sebetulnya Indra, pengalamannya dia Indra. Ya. Yang gua tahu memang teman kita yang satu ini dia biasa ke bawa satu negara Asia gitu ya, yang enggak semua pasti kenal lah, udah pasti tahu gitu ya, Thailand gitu ya. Dan orang ini mungkin Thailand udah jadi kayak rumah kedua buat dia. Nah, gua mau tahu kalau kiat-kiat apa sih ya seandainya kita mau ke Thailand tuh, kita mau ngorek gimana persiapan-persiapannya gitu ya, Wak? Iya benar. Jadi tour leader ini kan bisa dibilang pengalamannya pasti luar biasa, karena setiap tour leader punya cerita, dan setiap cerita itu punya makna. Nah, khusus di tour leader yang akan kita kunjungin kali ini, ya, dia selain punya pengalaman di mana-mana, nah dia punya spesialis nih, ya, yang dia dalam banget mengenai destinasi ini, yaitu Thailand. Sombong amat. Ya kan, jadi kalau misalkan nanya Thailand, tahu dia semuanya, sampai ke gang-gang juga dia tahu, ya kan? Sampai kalau kita mau nanya, nih, misalkan Bang, di sini di kota ini itu menariknya apa ya, kan? Terus kalau gua harus ke tempat A ke tempat B, ini naik apa, dia tahu banget Indra. Karena dia tuh detail banget. Yakin gua tahu, dia tahu banget dia. Karena orang ini bolak-balik ke negara tersebut tuh udah kayak hari-hari gitu ya. Jadi apa aja lah kalau kita mau tahu. Nah, pentingnya gua mau kupas itu untuk supaya temen-temen yang mau refresh Thailand, teknik-tekniknya, terus mau transportnya, hotelnya, apa segala macam, gue yakin dia bisa bantu kita gitu. Dan buat lu semua pasti bisa dapat informasinya. Iya, karena ini juga bisa jadi ide, karena kita tahu kan sekarang lagi ada pandemi. Kemungkinan nanti dunia pariwisata atau dunia jalan-jalan itu akan berubah sedikit gitu. Berubahnya apa? Ya karena kita nggak boleh berkumpul bareng-bareng, ya kan. Terus juga kita nggak boleh dalam satu ruangan yang tertutup mungkin nanti. Ya, jadi mungkin trennya ke depan ini bakalan pariwisata akan sedikit berubah. Ya mungkin destinasinya udah nggak di dalam ruangan lagi mungkin ya. Bisa jadi di outdoor. Nah kebetulan Thailand ini juga banyak yang outdoornya. Nah seperti apa nanti kita akan kupas bareng tour leader senior ini yang memang sangat mendalami destinasi ini. Dia khususon lah kalau bisa bilang gitu ya. Bukan berarti dia cuma ke destinasi ini, banyak yang dia kunjungin. Hampir semua benua, ya. Selain dunia, mungkin akhirat yang belum dia kunjungin. Jadi nanti kita akan lihat, kita akan kupas Hendra ya. Khususon kayak kirim doa ya. Gue nggak tahu ada di mana, mungkin dia ada di rumahnya, agak sibuk atau apa. Tapi nanti kita singgah terus tanya-tanya sama dia. Ya, karena kebetulan dia tinggal di rumah singgah. Oke guys, sekarang kita sudah bareng sama TL senior yang tadi kita ceritain, yaitu Kang Emil. Apa kabar Mil? Alhamdulillah. Gemukan ya? Sehat. Lama gak ketemu ya? Alhamdulillah.
Iya, lumayan Mil. Ya. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Kembali lah ya. Sejak Ya. PSBB ya, sejak PSBB. Wah, senang kedatangan Mil. Mil, gue mau tanya sebenarnya Mil, hari-hari lu selama ini gitu. Jadi mau tahu aja sih sebenarnya. Kira-kira apa gitu ya kerjaan-kerjaan kan kita tahu bahwa COVID-19 tuh sangat berimbas. Dan gue dengar Emil itu sampai jualan. Jadi pengusaha. Pengusaha. Jadi pengusaha. Pengusaha Mil ya. Iya. Apa kira-kira yang mau kita tahu dari dia? Oh ini banyak nih sebetulnya ya, karena kebetulan pas kita ketemu sama Kang Emil, jadi sayang kalau misalnya kita nggak kupas semuanya, gitu. Karena kenapa? Ini di zaman COVID kayak begini, ya Kang ya. Ini yang tadinya orang nggak punya kemampuan, akhirnya dia punya keluar nih kemampuan dalam diri yang selama ini tersembunyi. Iya. Iya. Nah khususnya Kang Emil nih, sekarang dia jadi pengusaha. Apa sih kalau apa sih sekarang? Ya, jadi sejak awal pandemi ya, agak inilah ya, agak shock juga ya. Karena kan kebetulan waktu pas lagi renovasi rumah lagi kan ya, lagi renovasi rumah, total ada wabah ini ya udahlah. Jadi itu tadi keluar jurus kepepet ya. Tahu kan Indonesia udah punya jurus kepepet, wah ada aja tuh jalan-jalan ya. Jadi saat itu di bulan Maret sempat ikut temennya jualan tempat-tempat herbal ya, bulan Ramadan, bulan puasa kita jualan kurma ya, lalu ya sekarang alhamdulillah mulai rutin bikin istri ya, Bikin makaroni. Makaroninya enak katanya ya. lalu anak ada bikin brownies, ada bikin ya hal-hal memang milenial sekarang lah ya, Dan itu semua bikinan sendiri ya Mil ya? bikin Homemade ya? homemade semua. Nah, jadi ya pelan-pelan aja sambil ikhtiar, sambil cari jalan lain lagi nih, mau usaha apa lagi. Karena pariwisata ini kan nggak jelas ya. Kita nih dunia kita nggak jelas sampai kapan ya, masih abu-abu. Jadi kalau menurut gua jangan terlalu berharap dulu lah sama kerjaan kita ini, kerjaan yang nyaman ini ya. Jadi semuanya ya pelan-pelan aja lah ya. Nanti jalan nyata, insya Allah ketemu lah jalan. Ini juga mungkin makaroni bukan yang terbaik buat gua gitu kan, tapi gua ikhtiar dulu sambil jangan lupa berdoa ya, berdoa insya Allah nanti ditujukin jalannya. Dan tadi kata Mohan tadi mungkin malah nanti ikhtiar kita tuh mungkin jadi lebih baik dari kerjaan kita yang gitu aja Jadi ya. Tapi emang benar, nggak cuma Emil aja, tapi semua teman-teman kita yang seprofesi, kita baik tour leader atau di dunia pariwisata lain, itu tentunya dia akan punya usaha lain sebetulnya. Yang dulu mungkin sampingan, sekarang kok jadi yang utama gitu. Jadi sebetulnya gue sih pernah ngomong ke teman-teman gitu ya, kalau misalkan teman kita ada yang jualan, ada yang dagang apa, ya kita beli aja lah. Karena dengan bantu beli ini nggak cuma kita bantu kita buat dia kaya, nggak bakalan bikin kaya, tapi paling nggak bikin dia senyum. Gila dagangan gua laku, gitu kan? Apalagi sampai ada yang suka gitu. Nah jadi gini Mil, kedatangan kita nih sebetulnya sekalian mau nanya-nanya gitu ya Mil ya. Jadi dulu kan kita bisa dibilang dunia pariwisata tuh berjaya ya, apalagi sebagai profesi tour leader. Tapi kita mau tahu nih, sebelum jadi tour leader, Emil dulu tuh sebelum cemplung ke dunia pariwisata itu gimana sih Mil, ceritanya Mil? Oh gitu ya. Oke, awalnya sih emang dulu sekolahnya sekolah pariwisata ya di Sakit. Dulu tahun 94 95 mulai kerja. Tua ya? Apa? Ketua. 95 ya, ya Allah. 80 tahun ya. 30 tahun. Waktu itu kerja di satu travel kecil ya. Jadi ticketing, jadi apa? Ya, kerja di situ kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Ya, mulai travel kecil sampai sekarang jadi yang terbesar lah bisa dibilang Indonesia. Ya. dan itu cita-cita lu. Enggak juga ya. Kerja aja karena dulu kuliah kan ambil jurusannya situ, emang pengen itu ya, niatnya betul sih pengen
lihat dunia aja gitu, lihat dunia. Untung nggak akhirat ya, dunia dulu bener-bener. Suatu saat nanti pasti ke sana. Amin. Ya awalnya kita jadi pilot kan ingat dunia pengen jadi pilot. Kayaknya nggak sama sampean, gitu. ya. Iya. Jadi pilot nggak sampean sampai nggak nyampe gitu kan. Niat turun sedikit, apalagi jadi pramugara. Kagak kesampean juga. Terus ya udah kerja di travel, alhamdulillah sampai ya. Kan lu tadi cerita gua jadi pilot kurang biaya. Jadi pramugara agak kurang ganteng gitu ya. Terus jadi travel gitu kan. Kapan terakhir pertama kali lu bawa dan ke negara mana? Pertama kali bawa tour itu ke Bali sih kan. Domestik berarti. Dulu ya, domestik ke Bali. Itu tahunnya 2003 lah. Lalu 2004 pertama kali bawa tour ya, jadi tour leader internasional itu tahun 2004 kita di Thailand, Bangkok, Pattaya. Langsung ya? Iya, Langsung 2004, Thailand. Bangkok, Pattaya ya. Biasanya kan dari Bali itu naiknya Singapura, Malaysia gitu ya. Bangkok, Pattaya, naik sedikit lagi Hong Kong, Macau, Shenzhen, China, Korea, Jepang, Europe ya. Kalau dulu ada yang rute yang terkenal tuh Mil, SBH, Oh iya. Singapura, Bangkok, Hong Kong. Hong Kong, Wah iya. itu tempat rebutan tuh ya. Udah Rebutan. lama Favorit. 9 hari ya. 9 hari ya. Jadi udah berapa kali Ke mana? ke Thailand? Waduh, kalau ke Thailand, nggak kayak itu kali ya. Karena nggak tahu ya itu tadi pas jadi freelance ya, pas jadi pengurus freelance, mulai 2007 awal lah, ya 2006 akhir gua resign dari travel. Oh, lu freelance Ya, 2007. 2007 mulai jadi freelance. Nah itu tadi ya itu mulai 2007 sampai sekarang ya setiap bulan mungkin ya dapat aja tuh. Thailand ya? Thailand itu makanya dibilang Luar wah biasa. ini jagoan Thailand, padahal sih enggak lah, biasa aja lah ya. Karena sering aja kan, biasa kita karena sering, karena apa banyak ke satu tempat ya jadi pasti hafal lah ya, itu aja. Ya karena gue juga pernah tandem sih bareng Emil, ya, bareng Hendra juga ya. Ada kok kita fotonya bertiga. Nah, ada foto kita bertiga Hendra. nanti Tahu ya? nanti kita tunjukin ya. Nanti lihat di sini nih, di atas ya. Oh itu satu kebanggaan tuh di ke apa bisa bawa tour di Bangkok, Pattaya dengan tour Eropa gitu. Nah jadi ketahuan seringamangganya, jadi ceritanya waktu itu kita ke pasar nih ya. Ini ke pasar buat beli souvenir. Kalau kita nih, tel-tel kita, gua, Hendra masuk, ada penjual, yuk bawa grup, oke masuk. Kalau Emil enggak, langsung, Kang Emil masuk. Udah langsung ditahu dia siapa itu Emil ya kan? Hebat. Emil hebat. Terus kalau seandainya gua pertama kali ke Thailand, apa yang jadi Thailand tuh menarik gitu untuk lo kunjungi? Kalian ya menariknya banyak ya. Mungkin salah satunya ya karena apa? Lo terakhir makan kapan? Kayak lemes banget. Jam segini masih makan siang. Ini emang corona Mil. Enggak, gua biasanya kalau ada Kan nggak sakit banget. biasa kalau udah main ke rumah gua bawain makanan. Oh iya benar. Jadi kan nggak bawa makanan. Mana sih zamannya tuh sekarang yang datang ke rumah tuh bawa makanan. Iya, benar. Semuanya. Iya benar. Nggak zaman itu. Ya. Apa tadi? Ya jadi karena suasananya mungkinnya wataknya orang-orangnya sama ya dengan orang Indonesia ya. Makanan juga Yeah. kurang lebih rasanya sama, budayanya juga sama ya, dan gampang lah bisa lah, gampang walaupun bahasanya beda ya, tapi semua petunjuknya jelas ya kalau kita mau pilih sendiri ya. Yang penting yang pertama siapin paspor ya, sama tiket kan sekarang banyak pesawat murah tuh ya, budget carrier ya. Tapi nggak tahu setelah pandemi itu tuh low cost carrier, budget carrier masih ada apa enggak tuh nggak tahu. Ya udah tinggal sana terbang, ikutin imigrasi apa, transport di sana juga sangat gampang ya, dari airport bisa naik LRT
ada ada bis ya, bis langsung menuju ke stasiun-stasiun di tempat-tempat kota atau tempat wisata langsung ada ya. Ada ya paling gampang taksi lah ya, taksi ya, tinggal naik buka pintu kasih lihat kemana tunjuknya udah pasti nyampe. Ya karena kan gini nih, nanti mungkin setelah pandemi ini lewat gitu ya, kan kita nggak tahu nih Mil, karena mungkin gaya pariwisatanya itu baru yang berbeda dengan yang lain yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin kalau dulu kita biasa dengan rombongan besar satu bus gitu ya, mungkin besok-besok cuman keluarga kecil aja. Ya. Nah, yang menarik ini kan nanti gimana nih? Mungkin Emil bisa kasih tipsnya ya, kira-kira kalau misalkan satu keluarga atau gua satu pasang atau gua dengan teman gua yang grupnya kecil, yang gua mau jalan-jalan ke Thailand ya dengan lebih mandiri mungkin gitu kan, atau mungkin gua hanya beli tiket pulang pergi terus nanti di sana ngurusnya kayak apa. Nah, bisa kasih saran satu Mil, kira-kira yang menarik tuh apa aja sih yang kira-kira enak dikunjungin gitu kan, terus juga transportasinya tuh kayak gimana? Oke. Ya kalau ke Thailand ya rute yang selama ini familiar ya Bangkok Pattaya ya. Kalau cuma ke Bangkok aja sayang ya karena Pattaya itu kan pantai 2 jam gitu ya. Jadi ya kalau bisa satu paket lah Bangkok Pattaya itu ya. Kenapa? Karena ya di Bangkok bisa dapet shopping, bisa wisata kuliner bisa, lalu wisata kunjungan ke tempel-tempel ya yang khasnya Thailand ya, bagus-bagus, banyak tempel di sana. Lalu bisa dapat wisata ini juga sungai ya, sungai Chao Phraya ya, itu view-nya beda ya. Tapi gini, nah kan kita ada ke Bangkok terus ke Pattaya gitu, cocok nggak tuh kalau buat anak-anak? Kalau menurut gua sih cocok aja ya. Emil, lu sarankan ada Bangkok, ada Pattaya ya, apalagi kalau misalkan buat keluarga-keluarga kecil yang dia pertama kali jalan-jalan ke Thailand. Nah di Pattaya kita pernah tuh bertiga, inget nggak yang kita ke Siam Lagun ya kalau nggak salah. Jadi dulu nih ceritanya kita bawa rombongan, kita tandem kita bertiga, 3 bus ya. Jadi kita salah satu tempat yang kita kunjungin di Pattaya yaitu Siam Lagun. Jadi Siam Lagun ini kalau gue bilang sih menarik karena kenapa, dia tuh model itu gambarnya itu kayak taman mininya di Jakarta. Jadi kita datang ke satu tempat tapi kita bisa ngelihat keseluruhan Thailand, mulai dari budayanya, pasarnya, kulinernya, dan bahkan waktu itu gue pernah ke sana pas lagi ada show-nya. Jadi show-nya itu yang terkenal kan Thai boxing-nya. Nah di situ kita bisa lihat juga Thai boxing-nya. Jadi kita keliling-keliling taman itu ya bisa dengan kereta mini, kereta kecil. Oke guys, sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita kupas dari tour leader senior kita yang satu ini, Kang Emil ya. Namun nanti kita kemas di vlog berikutnya lagi. Yang penting jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan tentunya komennya ditunggu ya, terutama komen-komen yang hal-hal yang positif supaya channel ini terus terbangun. Oke, tunggu vlog kita berikutnya. Masih bersama Kang Emil. See you guys!